Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus satu pasukan di bawah komando seorang sahabat, tidak disebutkan namanya siapa. Si komandan pasukan perang itu selama memimpin sholat, mengimami sholat, surat apapun yang dibaca selalu diakhiri dengan Al-Ikhlas. Jadi kalau baca surat Al-Fajr misalkan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu langsung ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua begitu. Beres misalkan baca surat Al-Maun, wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi surat apapun yang dibaca sebelum ruku itu diakhiri dengan Al-Ikhlas. Lalu ketika pulang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi justru balik bertanya, tanyakan kepada dia, kenapa begitu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengamalkan demikian. Tapi dah bukan bid'ah ya. Karena Nabi mengonfirmasinya. Lalu orang itu kemudian menjawab, karena dia mencintai surat itu. Maka ketika diberitahukan kepada Nabi SAW, beliau tidak menyalahkan orang tersebut. Beliau malah bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Beritahukan kepada dia bahwa Allah mencintainya. Tahya padilah mencintai surat Al-Ikhlas. Jeung moal aya nu teu cintanya. Ararato surat Al-Ikhlas. Tapi wujud cintanya itu sering dibaca di dalam sholat. Tapi sering dibaca dalam sholat teh lain akhir asoe unggal sholat gitu. Ini surat apapun gitu diakhirinya dengan Al-Ikhlas. Dan ini tidak jadi bid'ah karena mata yassara minal Quran. Baca surat Al-Quran yang mudah. Jadi bebas naon wae. Termasuk Nabi SAW sendiri kadang-kadang di sholat malam beliau baca 2 surat dalam 1 rakaat. Contoh kata Ibnu Mas'ud kan, Nabi itu sholat malamnya 20 surat dalam 10 rakaat. Jadi sarokaat nate 2 surat, ngan sasurat nate Ar-Rahman, Al-Waqiah gitu, sarokaat. An-Najm, At-Tur sarokaat. Nanti urang mah Ar-Rahman teh 11 rakaat, bahkan teu beres.
Jadi Nabi mah ar-Rahman teh setengah rakaat. Jadi dari hadis-hadis itu sahabat ini paham bahwa dalam satu rakaat 2 surat itu boleh. Termasuk Nabi kalau witir sering di ayat di rakaat terakhirnya itu baca 3 surat. Kulhu, Falak, Binnas dirapelkeun. Jadi dari fikih itu dia paham boleh berarti dalam satu rakaat baca 2 surat. Dan karena dia sangat cinta dengan surat Al-Ikhlas, maka dia selalu baca surat Al-Ikhlas. Jadi tidak bid'ah. Tidak bid'ah karena Nabi SAW mengonfirmasinya, membenarkannya. Silahkan takrir teh. Cuma juga tidak jadi sunnah muakkadah. Ya. Tidak jadi dianjurkan. Kalau dianjurkan, Nabi menganjurkan, memerintah. Dan yang kedua, Nabi mengamalkan. Ini kan Nabi tidak mengamalkan. Iya mah amaliyah sahabat. Jadi boleh bapak-bapaknya baca surat naon wae ke di akhirna teh baca Al-Ikhlas. Bila bade dipraktekeun ke dina tarawih engke. Bapak-bapak tong protes gitu, mun ibu-ibu kayak anu nah cenah tuntungan wae Al-Ikhlas. Tah tadi subuh teu ngaji gitu. Coba mun ngaji mah jadi apal meunang. Yang kedua, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia mendengar tetangganya membaca surat Qul huwallahu ahad yuraddiduha, dibulak-balik, diulang-ulang. Dalam sanad yang lain disebutkan bahwa yang melakukannya itu adalah Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man ini saudara seibu dari Abu Sa'id Al-Khudri dan bertetangga. Jadi Qatadah ini dalam sholat tahajud dibulak-balik we maca Al-Ikhlas. Yaqra'u minas sahar, di waktu sahur ya, janari. Terus itu nambahan eta we dibaca bulak-balik. Cuma ini enggak ada keterangan apakah dibacanya di 11 rakaatnya atau di witirnya bulak-balik. La yazidu alaiha. Falamma asbahna, subuh harinya, maka dia datang kepada Rasulullah SAW lalu melaporkan, Nabi, itu tetangga saya, saudara saya, tadi sholat janari ya dini hari, dia bacanya surat Qul huwallahu ahad bolak-balik tuh nambah-nambah gitu. Wa ka'anna rajul yataqalluha, seakan-akan si pelapor itu menganggap sepele. Sok di dieu Mang Udir ngimaman Qul huwallahu ahad unggul teu nambah, kira-kira kumaha sikap di jamaah. Ya palingan juga nu surat dia kan gitu pasti komen kan. Ya pasti komen. Tapi jika nama dipakai deh mengudir soalnya favorit kemaya Persib. Lalu ternyata Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Demi Allah, surat itu senilai 1/3 Al-Quran. Jadi jangan dianggap remeh ya. Kalau ada seseorang yang sholat malam bulak-balik macana teh surat Al-Ikhlas unggul, itu jangan dianggap sinis, jangan dianggap rendah. Nabi SAW sendiri tidak kemudian menyalahkannya. Malah Nabi SAW
menjelaskan bobot dari Al-Ikhlas. Ya nggak usah protes, kata Nabi. Al-Ikhlas itu senilai sepertiga Al-Quran. Nah ini jadi dalil bahwa bapak-bapak boleh baca dalam sholat, termasuk sholat malam atau sholat lainnya, bulak-balik maca Qul Huwallahu Ahad, meskipun tidak dijelaskan berapa kalinya. Ngan lamun janari unggulnya waktu sahur kumaha setengah jam banlanya ti jam 4 sampai jam setengah 5 teh eta we nu dibaca teh Qul Huwallahu Ahad, beres Qul Huwallahu Ahad. Jadi kalau witir 3 rakaat, 3 rakaatnya Qul Huwallahu Ahad we semuanya. Nabikin ka subuh. Itu boleh diamalkan. Jadi nu kaduana mendak diperhatikan dina tarawih. Rakaat kahiji bikin ka rakaat 11 macana Qul Huwallahu Ahad we unggul. Misalkan rakaat kahijina 5 kali, rakaat kaduana 5 kali, bulak-balik Qul Huwallahu Ahad. Ta bapak-bapak terus apal dalilna ini namanya tong protes. Atos teteh senilai sepertiga Al-Quran. Dan dari hadis ini sama ya, tadi boleh berarti sholat tahajud dikeraskan. Yang kedua, di sini diketahui berarti yang dimaksud sepertiga Al-Quran itu bukan hitungan matematika. Lamun Al-Ikhlas seperti lu berarti mun dibaca 3 kali sarua jeung geus maca Quran gitu, sempurna. Tidak demikian. Jadi meskipun dibaca sekali, 2 kali, 3 kali, tetap we nilainya teh sepertiga Al-Quran. Dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di ashabihi, para Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailatin, mampu tidak masing-masing dari kamu baca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Ini kalau baca dalam satu malam berarti dina sholat malam. Wah, atau ngarengkoknya abdi can mampu. Di sahabat juga tidak semua ya, yang rutin mengamalkannya itu sahabat Abdullah bin Amr, Abu Bakar, Umar ya. Meski itu pun tidak rutin sesekali. Nabi Muhammad SAW pun tadi standarnya 20 surat dalam 10 rakaat. 20 suratnya kan 2 juz. Juz 28 yang juz 28 20 surat. Jadi enggak sampai 10 juz. Tapi memang Nabi pernah baca 10 juz, yaitu 7 surat yang panjang dalam sholat malam. Ketahuannya Bilal melihat Nabi pucat, wajahnya lelah. Nabi sakit? Enggak, saya lagi punya masalah dan tadi malam saya baca 7 surat yang panjang dalam sholat malam. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal plus At-Taubah. Tadi siapa kita? Jadi ngitung 7 surat yang panjang deh, Al-Anfal plus At-Taubah. Al-Anfal gue mah pondok, cuma 3 lembar, 6 halaman. Panjang teh kalau disambung dengan At-Taubah, karena memang Al-Anfal dan At-Taubah sebagaimana sering saya jelaskan, itu ada 2 mazhab di para sahabat. Ada yang menilai 1 surat, ada yang menilai 2 surat. Makanya direndengkeun tidak pakai basmalah untuk mengakomodir 2 pendapat itu. Satu-satunya yang tidak jelas cuma itu saja, dan itu tidak jadi masalah.
Nu penting mah dibacana sarua gitu. Sisa nama jelas. Ini namanya Al-Baqarah. Ini namanya Al-Ikhlas. Karena di hadis kita tadi Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Berarti nama Al-Ikhlas itu dari Nabi. Batasan suratnya, batasan ayatnya. Itu surat Al-Baqarah sampai At-Taubah itu 10 juz 1/4. Tak itu Nabi mapa mun keur loba masalah teh panglupatan teh karena salat tahajud. Dan salat tahajudnya di luar kebiasaan. Kulantaran masalahna berat. Ai masalah Nabi naon? Masalah Nabi mah eta nu dina Al-Qur'an. La'allaka baghi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. La'allaka baghi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Surat Asy-Syu'ara. Alam nashrah laka sadrak. Eta kan nunjukkeun Nabi teh keur boga masalah. Masalah naon? Masalah dakwah. Nabi mah lain loba hutang, mikiran THR. Urang mah masalah teh duit, hutang, ya. Urusan rumah tangga. Nabi mah masalah teh eta berat. Ieu nepikeun ayat ieu kumaha, nepikeun hadis ieu kumaha. Teu ditepikeun kumaha, ditepikeun penolakannya wah. Bangsa Arab itu geus ilahar atuh da. Ya, kemarin saya ada sedikit kasus umroh awal Ramadan teh. Ya, sampai jamaah sempat terlantar beberapa jam. Itu ngobrol jeung travel umroh nya. Jadi bahasana teh teu aneh si Arab gitu. Si Arab teh huras, negreg, sakarepna gitu. Nggak ada kompromi, nggak ada perhatian gitu, tidak berperi kemanusiaan lah gitu si Arab deh gitu. Tuh di Al-Qur'annya juga begitu kan, al-a'rabu asyaddu kufraw wa nifaqo wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Orang-orang Arab gunung yang tidak ngaji, ngaji mah geus kabina. Orang-orang Arab gunung yang tidak ikut majelis ta'lim itu sangat kufur dan sangat munafik, dan mereka layak tidak mengetahui hukum-hukum Allah. Jadi orang wae nya mamatahan budak, mamatahan istri, mamatahan dulur berat, padahal orang Sunda gitu. Komo ieu mamatahan orang Arab. Telenges napannya eta orang Arab mendatangkan Nabi. Asup Islam kieu di masjid ban kitu si Arab. Kieu di masjid ban piomongan. Geus kieu teh geus dicarekan teh tuluy salat. Salatna teh da meureun nyeri hate pada nyararekan kecuali Nabi unggul. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ahadan ba'dana. Ya Allah, rahmati aku saja dan Muhammad, yang lain jangan dirahmati. Bakatku ke si Arab begitu. Atau kadang ada ku Nabi ditegur ku Nabi kan. Hai kamu, kenapa membatasi yang luas? Wasi'a rahmati kulla syai. Rahmat Allah itu luas beunang, sato wae ge meunang. Ngadoa teh menit telengas gitu si Arab itu. Jadi kaharti kalau Nabi kemudian ada masalah berat gitu. Ya bapak mah konteksnya ngadidik budak banyak berat, ngadidik budak teh ngadidik istri. Kalau saya konteksnya ieu santri loba. Bararanalna teh mun lain budak batur dicindrekan gitu kan, budak batur gitu kudu dicindrekan, dicarekan. Budak sorangan malah luas nyarekan, budak batur mah dicarekan diomongan ka kolot. Kesal. Nah itu masalah-masalah Nabi seperti itu mendorong Nabi untuk sholat malam lama. Kan dina Al-Qur'an gitu.
Ya ayyuhal muzammil, muzammil teh nu stres. Nepikeun ka ngahod-hod. Panas tiris. Qumil laila illa qalila. Salat tahajudkeun ngarahampang. Kan wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kita butuh pertolongan kepada Allah, minta tolong dengan sabar dan salat. Salatna salat naon? Salat tahajud. Di surat Al-Isra begitu, wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Menekan agar Nabi pindah, lamun teu pindah dihukum mati. So urang mupan teu ngalaman, kolot urang baheula ngalaman imah di Baledogan gara-gara nyarek tahlilan. Abdi malah mulah teu ngalaman. Teu ngalaman imah di Baledogan gara-gara nyarek tahlilan. Kolot-kolot urang mah ngalaman. Lebih dari itu Nabi diusir, muntah diusir, hukum mati sampai dikepung ban rumahnya. Kumaha diajarkan ku Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Salat tahajud gitu. Ini minta tolongna ku salat. Terus ngadoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq. Kalau harus pindah, pindah dengan cara yang benar. Kalau harus keluar, keluar dengan cara yang benar. Dan tempatkan lagi di tempat yang benar. Menurang stresnya bapak-bapak mah kudu alih profesi. Doh ieu kieu wae, tah eta doana di antarana bareng tahajudna. Nah, ieu mah tahajud ngedul, kalau ba masalah tahajud ngedul. Susah tuh. Dan baca Qur'annya warattilil Qur'ana tartila. Maka Nabi kalau punya masalah itu sholat tahajudnya sampai 10 juz. Dan itu tidak sering kali, tapi hanya sesekali. Sahabat yang rutin itu hanya Abdullah bin Amr yang sudah sering kita bahas hadisnya. Jadi dia itu anak muda ya, ketika Nabi wafat usianya 17 tahun. Wah, kelas 2 mualimin geus kawin. Ditanya ku bapana minantuna teh neng kumaha cenah rumah tangga teh? Duh, bac, teu pernah naik kasur, teu pernah muka hordeng gitu dina hadisna. Karena tiap malam sholat ti maghrib nebikeun ka subuh teh, tiap beurang puasa. Dek irahan wel pamajikanana gitu. Maka dipanggil ku Nabi, kamu katanya sholat semalam satu. Iya can Nabi, saya khotam Al-Quran 30 juz. Nah jangan hari tak kakara 25 juz, nyangre 25 juz ada teu ponok. Lalu kata Nabi, Iqra'il Quran fi syahrin. Baca Quran dalam sholat malam itu sabulaneun. 1 malam 1 juz. Tapi dia terus nawar. Ai urang mah pan nawar teh nawar ponok, hari sahabat mah nawar hayang leuwih panjang. 20 poeun 10 hari 7 hari sampai kata Nabi fi thalathin wala tazid ala dzalik. Udah 3 hari, jangan lebih dari itu. Itulah sholat tarawihnya Imam Bukhari. Imam Bukhari kalau bulan Ramadan kegiatan lain fokus di tadarus dan sholat tarawihnya 3 malam khotam. Urang mah saputing sajuz oge hese. Di At-Taubah pun 30 juz nya. Jamaah bapak-bapak nama bapak-bapak sajajar, ibu-ibu sajajar. Nu lainna kata tangga sebelah tarawihna. Nya memang enggak apa-apa ya. Tapi yaitu menunjukkan berat. Ini Imam Bukhari mah khusus Ramadan teh tarawih teh 1 malam 10 juz. Fasaqqa dzalika alaihim. Jadi sahabat merasa berat, nya sasakali macam bisa 10 juz teh hari kudu ngaputing maripuhan. Wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang kuat
rutin satu malam 10 juz sepertiga Quran. Wah moal. Bapak-bapak wae nya maca bari diuk nepi Pak sawengi 10 juz. Moal paling banter 2 juz, 3 juz. Sekeburu tunuk. Maka kemudian ternyata Nabi menjawab, Allahul wahidus somad thuluthul Quran. Jadi yang dimaksud baca tiap malam sepertiga Quran itu baca surat Al-Ikhlas, karena nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran. Apa maksud sepertiga Al-Quran ini? Yang pertama, para ulama menjelaskan adalah kandungannya. Karena Quran itu ada 3. 1 hukum fikih, yang kedua akidah, yang ketiga hikayat, ya, akhbar, cerita, kisah-kisah. Jadi kalau kita, dan Al-Ikhlas itu kan inti tauhid. Tauhidnya 2, tauhid dzatiyah jeung tauhid fi'liyah. Tauhid tentang zat Allahu Ahad, dan tauhid tentang sifat fi'liyah, perbuatan Allah, Allahus Samad. Jadi tauhidnya ayat tentang zatnya, ada tentang perbuatannya, kayak memberi rizki itu, menyiksa, mengampuni, itu hanya Allah kan, wewenang Allah, itu perbuatan. Ada juga tauhid zatnya. Nah dua-duanya di surat Al-Ikhlas itu ada. Maka dari itu pas kalau Nabi menyebutkan sepertiga Al-Quran. Yang kedua, yang dimaksud sepertiga Al-Quran itu nilai pahalanya sama dengan baca 10 juz Al-Quran. Tapi ini tidak boleh kita dikotomis. Kudu ngaji Quran khotam, baca we cenah qul huwallahu ahad. Tidak begitu. Ngaji Quran khotam dianjurkan, ada hadisnya. Baca Al-Ikhlas senilai sepertiga Al-Quran juga dianjurkan. Kapan baca Al-Ikhlas yang dianjurkan? 1, ketika wirid sholat, ya, 1 paket dengan Falak bin Nas yang disebut Al-Mu'awwidzat. Hadis-hadisnya sahih. Nabi SAW setiap beres sholat 5 waktu selalu baca Qul huwallahu ahad sambung jeung Falak bin Nas. Yang kedua, di waktu pagi dan sore bacanya 3 kali. Qul huwallahu ahad Allahus samad, beres Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad Allahus samad. Kapan waktu pagi dan sore itu? Waktu pagi itu ba'da subuh sampai qobla duhur, itu pagi. Kalau sore ba'da asar sampai menjelang tidur. Jadi baca minimal 3 kali. Jadi mun pakai wiridan, Bapak wiridan ba'da subuh mah Qul huwallahu ahad nate 3 kali, henteu sakali. Mun ba'da duhur mah silakan. Kalau mau dipakai sore berarti ba'da maghrib atau ba'da isya baca Qul huwallahu ahadnya 3 kali. Sama dengan Qul hu Falak bin Nas. Sahih hadisnya. Yang ketiga, dalam witir Nabi cukup sering merutinkan witir dengan Qul huwallahu ahad, sapaket dengan sabbihis, Qul ya ayyuhal kafirun, lalu Qul huwallahu ahad. 3 rakaat terakhir. Di Masjidil Haram begitu, di Masjid Nabawi begitu. Jadi yang dibaca, maksud baca surat itu sampai sebelum witir. Tahar witirna mah 3 rakaat terakhir tahu di Masjidil Haram gitu, di Masjid Nabawi gitu. Makanya saya pun praktekkan demikian. Jadi sajus teh dibacanya 8 rakaat. Nah 3 rakaat terakhirnya sabbihis, kuliah, kulhu. Lalu yang keempat, baca Qul huwallahu ahad itu sebelum tidur, ya, sambil begini tangan, beresnya ditiupkan,
Udah begitu diusapkan dari kepala sampai tubuh. Sunnah eta teh hadisna sahih ya. Yang kelima, ketika sakit, sama ketika Nabi sakit, tangan Nabi dibeginikan lalu dibacakan oleh Aisyah, kulhu falak binas, lalu diusapkan. Kenapa pakai tangan Nabi? Karena tangan Nabi barokah. Kenapa dibacakan kulhu falak binas? Kata Aisyah, karena Nabi setiap sakit begitu. Tak etapa nunyuna mah paramik mah bidah hasanah. Ya mun urang gering inget nate ka dokter, inget nate ka nu paramik, eta mah bidah najan hasanah gitu. Anu nyunah mah dahulukan baca Allahumma robban nasnya, dan yang kedua baca kulhu falak binas. Tiup usapkeun kanu teu damengna. Al-Fatihah ya, ayat kursi silakan. Saya pun kalau sakit eta we nu dibaca nya, teu ka dokter oge gitu nya, ka dokter mah. Anak-anak saya kalau sakit begitu karena wah ini nilainya sama dengan sepertiga Al-Qur'an, dan tidak mengurangi sunnah atau anjuran baca Al-Qur'an secara keseluruhan sampai khotam. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan subuh kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mangga bila aya pertarusan. Terima kasih Ustaz. Yang pertama membaca surat Al-Ikhlas. Bapak-bapak itu dengan dari Al-Fatihah itu tiap salat, tiap nasahat, dua asal maghrib, di mana satu-satu. Kalau subuh itu 3-3-3. Itu cara membacanya Al-Ikhlas dulu, kalau pengelpala peminas. Kalau subuh 3 kali, kalau dulu asal sembahyang maghrib itu bisa 1 kali. Yang pertama. Yang kedua, kalau bukan subuh atau bukan usaha itu menyangka orang mati itu apakah harus disalahkan, itu bagaimana Ustaz? Orang apa? Yang mati kelihatannya tidak salah dan tidak puasa, bagaimana dalam hal ini? Terima kasih. Yang pertama tadi sudah pas ya, di sholat subuh wirid kulhu falak binasnya 3 kali. Tinggal tambahan hiji deui, mau pada asar, mau pada maghrib, mau pada isya, sama 3 kali. Yang kedua, tentang orang yang diduga tidak sholat itu terserah ya. Cuma kalau di fatwa tidak boleh mensolatkan, tidak. Kata Nabi juga, shollu ala sohibikum, silakan, tapi tidak mewajibkan, silakan. Cuma hemat saya nudohir nawe hari Jumatan keneh mah ya. Jumatan keneh mah berarti sholat keneh. Kalau saya biasanya begitu. Kecuali jelas-jelas itu pun tidak melarang, sok we dek sholatkeun mah tidak, nggak apa-apa. Cuma kalau Jumatan keneh mah hayu sholatkeun we gitu, karena berarti masih muslim kan, patokanna mustara Jumatan bisa dianggap siga orang kafir gitu baca. Dalam hal ini dia sudah di sini ya salah, di sini dia itu biasa aja gitu, nggak maksudnya dalam itu. Ya bukan juga dia itu tidak salah, bukan tahu, tapi kenyataannya gitu. Itu masalahnya. Terlebih kan kita bisa mempertimbangkan hal-hal lain ya, seperti karena panca inderanya tidak sempurna, jadi harus diajarna gitu kan, mungkin. Nah, iya. Jadi ada pertimbangan mungkin karena dia belum ngaji gitu. Jadi pasti terbatas. Baik, cukup sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.